Om Swastiastu. Ya. Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan robotika dalam bidang perdagangan dan retail. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Putu Deris Nikta Saputra dengan akhiran NIM 1294 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Ariputra Utama dengan akhiran NIM 1246 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Yoga Janitra dengan akhiran NIM 1119. Perkenalkan, nama saya Iwayan Aditya Wibawa Putra dengan akhiran NIM 1255. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nurah. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan revolusi industri 5.0 telah membawa transformasi besar terhadap pola kerja manusia dan sistem ekonomi global. Pada fase ini, kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan menjadi fondasi utama dalam menciptakan inovasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan sosial. Salah satu sektor yang mengalami perubahan paling signifikan yaitu perdagangan dan retail, di mana teknologi digital kini menjadi motor penggerak utama dalam proses operasional maupun interaksi konsumen. Dalam konteks global, integrasi teknologi seperti AI, IoT, dan robot telah mentransformasi cara bisnis memahami pasar, mengelola stok, dan memberikan pengalaman belanja yang personal. Pemanfaatan AI dalam demand forecasting memungkinkan perusahaan untuk memprediksi kebutuhan konsumen secara akurat melalui model pembelajaran mesin yang menganalisis data, perilaku pembelian, tren sosial, dan faktor eksternal lainnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar IoT dan robotika dalam bidang perdagangan dan retail. Yang pertama yaitu adalah AI atau Artificial Intelligence. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dalam konteks perdagangan dan retail, AI menjadi fondasi utama bagi proses pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua yaitu adalah Internet of Things atau IoT, yang merujuk pada jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet dan dapat mengirim, menerima, serta memproses data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam bidang perdagangan dan retail, IoT bertindak sebagai sistem indera digital yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian aktivitas bisnis secara real-time. Perangkat sensor seperti kamera, radio frekuensi identification digunakan untuk melacak pergerakan barang, memantau suhu penyimpanan, hingga menganalisis perilaku pelanggan di toko. Yang ketiga yaitu robotika. Robotika merupakan cabang teknologi yang menggabungkan mekanika, elektronika, dan sistem kontrol untuk menciptakan mesin yang mampu melakukan tugas secara otomatis. Dalam sektor perdagangan dan retail, robot berfungsi sebagai elemen eksekutor yang membantu manusia menyelesaikan pekerjaan fisik seperti penyortiran, pengemasan, dan distribusi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu ada implementasi teknologi di bidang perdagangan dan retail. Yang pertama itu ada artificial intelligence untuk prediksi permintaan dan manajemen stok. Penerapan AI dalam manajemen rantai pasok retail telah merevolusi cara perusahaan memprediksi permintaan dan mengelola stok. Menunjuk bahwa penggunaan algoritma deep learning berbasis LSTM dapat meningkatkan akurasi prediksi permintaan hingga 25% dibandingkan metode statistik tradisional. Jadi dengan sistem ini, perusahaan seperti Walmart dan Uniqlo berhasil menyesuaikan jumlah produksi dan distribusi produk dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Di Indonesia, platform e-commerce besar seperti Tokopedia dan Shopee mulai menggunakan sistem rekomendasi dan prediksi permintaan berbasis AI. Meskipun skalanya masih terbatas pada analisis perilaku pengguna. Tantangan terbesar dalam penerapan AI di sektor retail Indonesia adalah ketersediaan data berkualitas tinggi serta keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan algoritma pembelajaran mesin secara efektif. Jadi meskipun demikian, dengan dukungan infrastruktur, pelaku retail lokal dapat mengakses layanan
dengan biaya yang lebih terjangkau dan membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengadopsi teknologi ini secara bertahap. Lalu selanjutnya itu ada Internet of Things untuk smart service dan real-time inventory tracking. Implementasi IoT dalam sistem smart retail telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Penerapan sektor IoT dan machine learning pada smart service memungkinkan pemantauan stok secara otomatis dan pembaruan inventory secara real time. Teknologi ini pertama kali diterapkan secara luas oleh Amazon Go dan Alibaba Home Store yang memungkinkan berbelanja tanpa kasir melalui integrasi kamera, sensor, dan sistem pembayaran otomatis. Di Indonesia, beberapa retail modern seperti Transmart dan Hypermart mulai mengembangkan sistem RFID sederhana untuk pelacakan stok barang. Namun, penerapan IoT secara menyeluruh masih terbatas karena kendala biaya sensor, jaringan, dan keamanan data. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada robotika untuk otomatisasi gudang dan pengiriman barang. Robotika telah menjadi komponen penting dalam revolusi logistik modern. Menurut Krishna Kumar, tahun 2025 menjelaskan bahwa otomatisasi berbasis robot mampu meningkatkan efisiensi operasional gudang hingga 50% dan mengurangi tingkat kesalahan penyortiran sebesar 30%. Jadi implementasi ini telah dilakukan oleh Alibaba melalui Smart Warehouse-nya, di mana ratusan produknya bekerja secara terkoordinasi untuk mengelola ribuan pesanan setiap hari. Jadi perusahaan seperti Shopee Express dan JNT Express mulai mengintegrasikan sistem otomatis ini dan robot penyortir semi-otonom di pusat distribusi mereka. Jadi meskipun investasi awal cukup tinggi, namun dapat jangka panjangnya berupa peningkatan produktivitas dan akurasi pengiriman menjadi lebih strategis bagi industri logistik nasional. Jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya adalah adaptasi implementasi teknologi AI, IoT, dan robotika di Indonesia. Yang pertama itu peluang implementasi. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengadopsi kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan robotika di sektor perdagangan dan retail karena ekosistem digital nasional tengah berkembang pesat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia 2024, nilai transaksi e-commerce nasional mencapai lebih dari 600 triliun rupiah, menandakan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem perdagangan berbasis teknologi. Yang selanjutnya itu tantangan implementasi. Meskipun peluangnya besar, adaptasi teknologi AI, IoT, dan robotika di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan multidimensi yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur digital antar wilayah. Sebagian besar wilayah di Pulau Jawa masih mengalami keterbatasan jaringan internet berkecepatan tinggi dan minimnya pusat data sehingga menghambat penerapan IoT dan sistem berbasis cloud. Untuk yang selanjutnya itu strategi adaptasinya. Untuk memastikan penerapan AI, IoT, dan robotika di Indonesia berjalan optimal, diperlukan strategi adaptasi yang terarah dan berkelanjutan. Langkah pertama yang penting adalah meningkatkan literasi digital dan kemampuan analisis data di kalangan tenaga kerja dan pelaku retail. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan industri, kerjasama perguruan tinggi, serta program sertifikasi yang difasilitasi pemerintah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu penerapan AI, IoT, dan robotika telah diubah total sektor perdagangan.
Retail AI jadi otak analitik buat prediksi tren perilaku konsumen. IoT juga sistem sensor real time dan robotika jadi pelaksana otomatis dan logistik. Gabungan ketiganya bikin proses lebih efisien, akurat, dan personal di Indonesia. Penerapan udah mulai jalan lewat Tokopedia, Shopee, JNT, dan Transmart. Tapi masih terbatas karena infrastruktur, biaya, dan literasi digital. Kalau disinergikan antara permintaan industri dan akademis, teknologi ini bisa jadi pilar utama transformasi digital rel nasional. Adapun rekomendasinya yaitu pelaku infrastruktur digital eh, biar IoT dan cloud makin optimal. Yang kedua yaitu kembangkan SDM lewat pelatihan AI, data scan otomatis. Yang ketiga yaitu berikan insentif atau dukungan pembiayaan untuk bantu UMKM adopsi teknologi. Nah, yang keempat ada eh, perkuat regulasi tentang keamanan data, etika, AI, biar publik makin percaya. Yang kelima yaitu ada dorong kolaborasi triple X buat ciptaan ekosistem perdagangan real time, cerdas, dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.